Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di para podcast YouTube-nya BPRSIK Parahyangan, bank yang telah diawasi dan terdaftar di OJK, dan dana simpanan nasabah sudah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Nah Sobat EK Parahyangan, kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Pak Doni Robiana Adnan. Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Parahyangan. Boleh disapa dulu dong. Panggilannya apa nih akrab ini? Kalau saya panggilan dari kecil sih Siap. Bang, Mang Odon. Mang Odon ya. Boleh dong disapa dulu ke kamera ini, Sobat Eka Parahyangan. Selamat pagi Sobat Haika Parahyangan. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Wih, salam sehat dan sejahtera kita semua. Gimana nih Mang Odon kesibukannya dengan pembiayaan pensiun? Terakhir-terakhir kan masih keluar pulau ya? Iya, alhamdulillah. Jadi gini memang sejarah awal kita di pensiunan di Haika Parahyangan itu berawal di 2 Juni 2020 Bang. 2 Juni 2020. Betul. Jadi kami memang saya di hire dari luar. Disebut aja nama Bang. Nah, dari Sembiniaga lah. Di Saya Sembiniaga memang khusus untuk menangani pembiayaan pensiun. Di 2020 itu kita awalnya hanya ber-MOU dengan PT Pos Indonesia, itu cakupannya yaitu regional Bang. Regional Jadi, se-Jawa Barat. Jawa Barat Se-Jawa saja. Barat. Nah, alhamdulillah berjalan waktu di 2021 akhir kemarin ada surat lah dari PT Pos Indonesia karena ada simplify mitra pembiayaan pensiun lah, atau kresun lah kalau di banyaknya itu istilahnya kredit pensiun kalau di PT Pos Di Indonesia. konvennya ya. Di konvennya. Dari 75 mitra itu akan disimplify di bawah 20 mitra Bang. Oh jadi memang disaring dan juga difilter ya? Di filter. Nah alhamdulillah BPRSIK. banyak sekali lah usaha dari Haika Parahyangan. Yep. Dan memang ya ini seizin Allah juga sih Bang, kita bisa dilanjut PKS pemotongan angsuran pensiun dengan PT Pos Indonesia, dan sekarang malahan terpusat dan menjadi seluruh Indonesia kita Bang. Seluruh Indonesia. Indonesia, Jadi alhamdulillah. BPRSIK Parahyangan melayani pembiayaan pensiunan Betul. se-Indonesia. Seluruh Indonesia Bang. Wah, sebenarnya nih Bang Odon, untuk pembiayaan pensiun sendiri ini pengertiannya nih gimana sih Bang? Jadi gini Bang, mungkin kita sudah tahu semua lah. Yep. Di Indonesia ini ada ASN, aparatur sipil negara, ada TNI dan Polri. Yep. Nah, mereka ini kan masih aktif nih. Yeah. Jadi ketika aktif itu dipotong gajinya itu 10% Bang. Jadi 10% itu salah satunya untuk uang pensiun ketika nanti beres menjadi uang ASN. persiapan untuk pensiunnya ya. Jadi istilahnya nanti akan mendapatkan manfaat pensiun. Jadi dari 10% itu dibagi-bagi sebetulnya Bang. Jadi ada yang 4,75-nya untuk tunjangan hari tua, 4 sekiannya untuk pensiunan, dan 2%-nya untuk kesehatan atau BPJS. Jadi ketika nanti masuk masa pensiun atau TMT atau istilahnya terhitung mulai tanggal, misalkan sekarang nih 13 Desember Bang, saya ASN nih, pensiun nih. Nah uang tabungan yang selama ini dipotong ketika aktif atau masa kerjanya 20 tahun, 25 tahun itu akan cair Bang. Oh akan cair gitu ya. Jadi kayak yang kemarin sempat rame lah BPJS Ketenagakerjaan yang bisa cair di 55 tahun. Nah ini sama, ini modelnya sama ASN dan anggota TNI Polri. Oh oke. Nah tapi Mang Odon, untuk lembaga yang menangani pembiayaan pensiun kan banyak ya. Banyak Bang. Nah sebenarnya ini apa kelebihannya BPRSIK Parahyangan untuk menangani nasabah pensiun ini? Kan ada range umur ya yang masih diterima dan tidak diterima nih. Betul Bang. Jadi gini, kita ada 3 produk lah kasarnya. Jadi ya kasarnya kita main di pra pensiun juga Bang. Pra pensiun. Ya jadi sebelum pensiun kita bisa memberikan pembiayaan pas nasabahnya akan pensiun nih. Maksimal di 3 tahun Bang. Kan misalkan nih ASN tuh pensiun di umur 58 atau guru kan di 60. Nah kita 3 tahun sebelum pensiun itu bisa kita berikan Bang. Oh jadi sudah biasanya pra pensiun. Itu yang pertama. Betul.
Yang kedua kita ada istilahnya yang lintas platinum Bang. Lintas platinum itu gimana Jadi gini maksudnya, Bang, umur di 70 kita bisa memberikan pembiayaan sampai dengan umur 80 Bang. Kurang lebih jangka waktu 10 tahun. 10 tahun lah. Itu yang memang term on conditionnya ada juga lah. Ada lagi yang 75 sampai dengan 80 tahun Bang. Itu yang platinum istilahnya. Jadi memang kenapa HIK Parahyangan ada produk pembiayaan pensiun. Jadi ini mungkin rasa sayang HIK Parahyangan ke para pensiunan ataupun ASN yang aktif. Jadi mereka tidak ini Bang, setelah pensiun itu masih bisa produktif gitu Bang. Oh iya betul. Jadi kita bantu untuk misalkan nih mau buka warung, untuk usaha bisnis kuliner. Karena kan apalagi nih sekarang di RUU yang terbaru nih Bang, di mana BPR dan BPRS itu akan berubah nama kan dari ya yang kalau konven kan perkreditan, kalau yang syariah itu kan pembiayaan. Nah sekarang dari Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani itu kan namanya diganti menjadi Bank Perekonomian. Itu kebayang Bang. Kita ini kan BPR tuh yang middle di bawah lah. Di mana nasabah-nasabah tuh yang oke lah, lebih comfort, lebih nyaman lah datang ke BPR. Nah, dengan penggantian nama perekonomian itu kita lebih luas sekarang Bang. Alhamdulillah lah. Kita harus dukung lah pokoknya program-program pemerintah pusat lah. Khususnya untuk penggantian nama ini, perekonomian ya kita harus mengikuti juga Bang. Tentunya nggak hanya berganti nama aja ya, nanti bisa disesuaikan dengan fungsi tugasnya lebih memajukan untuk ekonomi masyarakat. Nah itu. Nah Bang Odon tadi cukup menarik ini, karena ada beberapa produk pensiunan ditawarkan oleh BPRSK Parahyangan terhadap pensiunan karena saking sayangnya nih dan saking pedulinya BPRSK Parahyangan terhadap pensiunan. Kalau untuk plafonnya ini sampai dengan berapa sih Mang? Yang paling tertinggi saat ini? Ya kalau di kita ini memang di spare itu sampai dengan 250 juta Bang. 250 juta pensiunan. Ya, betul. Wah luar biasa. Ya jadi memang karena kondisi ekonomi sekarang ya Bang. Ya kita dengan memberikan modal usaha ke para pensiunan itu, yaitu salah satunya Bang peningkatan ekonomi nasional lah. Kita membantu juga ketika pensiunan nih usaha nih buka warung. Dia belanja, kita kasih modal, dia akan beli lagi ke level grosir nih Bang. Oh naik lagi. Ya kan naik dari grosir main lagi ke yang lebih besar. Dari besar naik lagi belanja lagi di pabrik-pabrik. Itu kan berputar Bang ekonomi Bang. Nah seperti itulah. Nah ini jadi si para pensiunan itu ya tidak hanya untuk diam nonton TV ya, tapi ada kegiatan produktif itu Bang. Jadi dengan membuka warung atau warung-warung kopi lah sekarang yang lagi ramai itu sih Bang. Kopi shop ya. Nah itu. Jadi berarti memang BPRSK Parahyangan sendiri ini sangat peduli apalagi dengan konsen terhadap pensiunan biar lebih tentunya walaupun sudah berumur lansia ya, tapi tetap produktif dan menjadi mandiri tentunya. Betul, itulah dia Bang. Ya mungkin kan saat ini mungkin tidak salah ya, tapi terkadang kalau ada pensiunan yang tidak menyiapkan hari pensiunnya atau dana pensiunnya, tentu kan akan menjadi menjadi berharap kepada anaknya Bang. Nah itu Bang, setuju. Nah, tapi dengan adanya produktif, pemberian modal, pembiayaan dari BPRSK Parahyangan terhadap pensiunan ini tentunya dituntut jadi lebih produktif untuk dapat menghasilkan keuangannya lebih baik. Iya, setuju Bang. Nah, kalau untuk persyaratannya susah nggak sih Bang untuk pengajuannya? Kalau untuk persyaratan standar Bang, ya relatif lah. Ya seperti biasa lah, KTP, ya seperti itulah. Slip manfaat pensiunnya, kopi SK pensiun. Jadi memang SK pensiun inilah yang disimpan di kita Bang. Jadi itu salah satu syarat mutlak. SK pensiun itu harus disimpan di HIK Parahyangan. Itu nggak rumit Bang lah. Kalau untuk syarat itu sama, kita lebih fleksibel lah. Karena memang kita sudah ditunjang juga dengan teknologi lah. Ketika pengajuan itu kita sudah berbasis web Bang. Jadi kita nggak harus datang ke rumah nasabah bolak-balik misalkan bawa berkas kan ya kita udah ya tinggal foto upload lah. Kalau teknologi di HIK Parahyangan ini ya kita mengikuti arus zaman ya Bang. Iya betul, harus bergerak cepat. Betul. Lah Bang Odon satu lagi nih, kalau tadi persyaratannya mudah nih.
Nah kalau untuk prosesnya seberapa lama seandainya nih berkas sudah lengkap nih. Ya. Ini Mang Odon atau marketingnya Mang Odon nih. Ini ke marketingnya Mang Odon nih. Berapa lama biasanya sampai dapat informasi untuk cair? Kalau di kita SLA-nya atau service level agreement-nya itu maksimal di 3 hari bang. Di 3 Maksimal, hari? Ya. Syukur-syukur Udah 1 paling hari. lama itu ya, 3 hari Karena ya? kita uji coba bang di cabang Kuningan. Nasabah datang, oke. Setelah survei itu pagi datang, siangnya sudah akad bang. Kayaknya bagi para nih anak-anak yang mungkin orang tuanya pensiunan ntar. Ini bisa ASN, bisa TNI Polri. TNI Polri bisa bang. Iya. Seperti kalau ingin mengajukan modal pembiayaan apalagi untuk usaha bisa langsung bebas kaparannya karena syaratnya mudah. Mudah bang. Dan prosesnya paling lama tuh 3 hari. Bisa pernah sehari berarti. Sehari itu bang. Pernah sehari. Wah memang prosesnya itu edun lah untuk membantu perekonomian rakyat nih. Betul bang. Nah Mang Odon, kita juga saya sempat melihat nih kan di beberapa Instagram BPRSK Parayangan bahwa adanya kolaborasi Betul. antara BPRSK Parayangan dan BPRS lain terhadap pembiayaan pensiunan. Ini gimana sih, Mang? Jadi gini bang, strategi manajemen HK Parayangan ini memang bagi saya pribadi itu luar biasa. Yep. Apalagi tagline-nya tumbuh dan besar bersama. Mengingat sekarang saya lihat di data perbankan, Yep. BPR itu asalnya sekitar 1.500-an. Yep. Di 2021 itu 1.460 sekian bang. Itu kan mungkin terjadi merger ataupun closing atau apalah ya. Nah kalau BPRS ini 165 bang. 160. 65 seluruh Indonesia. Nah ini manajemen HK Parayangan itu menginginkan adanya kolaborasi bang dengan model bersindikasi. Bersindikasi. Jadi ketika ada misalkan nasabah nih yang di Aceh, Yep. pengajuan nih misalkan 100 juta untuk modal usaha, ya udah kita 50-50 bang. 50 juta dari HK Parayangan, 50 juta dari BPRS di Aceh. Ya jadi itu modelnya sama lah. Seperti kita nanti di Lampung, kita udah ada juga lah MOU dengan beberapa BPRS di Lampung bang. BPRS Lampung. Ini ya 2023 ini insya Allah lah. Kalau kata Sunda mah mangpranggen lah gitu. Prak itu apa tuh, Bang? Mangprang pokoknya mah ya udah kita hajar terus lah pokoknya. Gaskeun lah, gaspolkeun. Jadi itu bagi saya pribadi tuh luar biasa nih strategi kolaborasi ini ya. Jadi biar kita betul-betul bareng bang tumbuhnya bang. Iya, Tumbuh bener. besar bersama dan mekar juga. Nah, Jadi nggak dan hanya yang- tumbuh saja bang. Dan yang penting berkah. Berkah amin itu yang harus dia. lah. Jadi kita memperpanjang jaringan juga bang, silaturahmi itu memperbanyak rezeki kan. Nah mungkin ada nanti dari BPRS atau BPRS aja berarti ya? Betul, Yang BPRS aja. nonton untuk ingin berkolaborasi dengan BPRS kayak Parayangan nanti bisa langsung menghubungi Mang Odon berarti bisa ya? Boleh, siap bang. Jadi selain kita kolaborasi dengan BPRS bang, Yap. kita kolaborasi juga dengan beberapa BPR konven bang. Oh ada BPR konvennya? BPR konven itu misalkan mereka memiliki produk pensiunan nih, cuman untuk pemotongannya tuh bingung nih. Iya. Ya udah, MOU saya dengan HK Parayangan. Kita udah ada mitra yang di Jawa Tengah itu BPR Kertasura Sari Bumi, terus BPR Gunung Slamet, yang di Cilacap, Manado ya BPR Celebes, yang di Bandung ini BPR Tas bang. Wah. Dan insya Allah lah minggu depan ini kita dengan BPR Kota Bandung juga bang. Oh di minggu ini ada BPR Kota Bandung. Untuk ikut dipotongkan di HK Parayangan. Luar biasa nih. Pokoknya tentunya bagi Bapak Ibu pimpinan BPR dan BPRS kalau mempunyai pembiayaan produk pembiayaan pensiunan, ingin konsultasi lebih dalam ataupun ingin berkolaborasi dan bersinergi, bisa langsung kontak ya untuk Siap. mencari informasi lebih lengkap. Ya. Karena handphone saya 27 jam bang. 27 jam. Waduh. 376 hari itu nggak boleh mati bang. Jadi kita harus pelayanan lah. Kita memberikan pelayanan gitu bang. Pokoknya langsung telepon aja kecuali tidur ya. Nah itu insya Allah juga pasti bang. Karena kan ini bisnis. Bang. Oh bisnis harus bergerak cepat. Iya. Oke Mang Odon, boleh dong mungkin diajak nih kepada mungkin yang kalau mungkin anak-anaknya nih dari para pensiunan yang ingin memberikan solusi bagi orang tuanya pensiun untuk lebih produktif. Mungkin bisa diajak, silahkan ke kamera sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Akang, teteh, mbak, emas, yang orang tuanya itu misalkan pensiunan ASN ataupun anggota TNI Polri, nggak usah sungkan-sungkan. Kontak saja kami di sosmed, kami juga aktif. Mau di YouTube ataupun mau di IG atau di Media sosial lain. media sosial lah intinya lah.
silakan kontak saja. Customer service kami juga selalu ready lah untuk melayani. Ya minimal sekedar bertanya-tanya, cantumkan nomor handphone saja secara inbox, nanti pasti kami hubungi. Kita follow up. Siap. Oke Bang Odon, sekali lagi makasih banyak nih Siap, atas informasi terima kasih. pembiayaan pensiun yang luar biasa. Turut memajukan perekonomian rakyat dan juga tentunya kita sama-sama mencari berkah. Amin. Amin. Nah oke Sobat Eka Parayangan, demikian nih episode para podcast kali ini sama Mang Odon tentang pembiayaan pensiunan di BPRS Eka Parahyangan. Nah kalau kamu emang suka dengan video ini, jangan lupa dikasih like, komen di bawah, dan juga dikasih subscribe biar nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya dari para podcast ataupun YouTube BPRS Eka Parahyangan. Oke Mang Odon, sekali lagi makasih banyak. Sehat selalu. Bang Tom, sehat-sehat. Pembiayaan pensiunnya semakin Amin. sukses dan semakin Amin. memberikan kontribusi luar biasa bagi Eka Parahyangan. Oke, kita sama-sama closing. Sobat Eka Parahyangan, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.